Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tablik dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tablik, selamat datang kembali di segmen acara kita bersama TVmu, Syiar Tablik di segmen Taman Keluarga. Bersama saya Muhammad Ziaul Albab akan berdiskusi, kita akan sharing-sharing, kita akan dengar pemaparan materi dari Al-Ustadz Muhammad Hasnan Nahar, STHI MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, bersama beliau nanti kita akan bahas materi tentang peran ayah dalam mendidik anak. Baik Ustadz, kami akan bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, menurut Ustadz, apa yang menjadi penyebab dari fatherless atau kurangnya peran ayah dalam keluarga? Dan apa dampaknya menurut Ustadz? Baik, terima kasih Mas Zia. Jadi sebelum saya menjawab hal itu, mungkin yang perlu kita gambarkan adalah tidak semua orang ingin menjadi fatherless ya, atau kehilangan figur ayah. Jadi idealnya adalah kita mendapatkan kasih sayang dari ibu, dari ayah secara cukup. Nah cuma dalam kondisi tertentu ternyata para orang tua ini, baik orang tua baru ataupun orang tua lama, tidak sadar bahwa perannya itu begitu signifikan kepada anak, cuma karena mengutamakan hal lain yang sekunder, akhirnya anak terbengkalai. Itu mungkin yang pertama. Nah kalau berbicara mengenai faktor ya atau penyebab dari fatherless atau fenomena kehilangan figur dari seorang ayah, kita bisa melihat dari 3 alasan atau 3 sebab lah. Yang pertama adalah karena adanya dikotomi tugas antara suami dan istri. Dikotomi itu maksudnya adalah suami di ranah ini, istri di ranah ini. Dan ketika sudah melaksanakan masing-masing, ya sudah tidak peduli dengan tugas istri, istri tidak terlalu peduli dengan tugas suami. Contohnya adalah seperti ini. Laki-laki atau suami mindsetnya itu kan dituntut untuk mencari nafkah, ya, memberikan pangan, sandang, papan, ya, dengan cara bekerja atau implementasi lainnya dengan memberikan uang bulanan dan segala kebutuhan lah bagi keluarga. Nah, mindset itu mengendap ya di kepala suami, dan ketika melihat anaknya kurang pintar atau mungkin anaknya nakal, ya dia merasa itu bukan tugas dia. Karena tugas dia adalah mencari nafkah. Nah ini kemudian menjadi gejala umum. Tidak hanya bagi suami baru ya, atau pasangan baru, tetapi juga mungkin workaholic ya. So, para suami yang suka bekerja, yang berangkatnya subuh, pulangnya malam. Ya. Jadi itu yang pertama, dikotomi antara peran suami dan juga peran istri. Nah yang kedua, kita tidak bisa kesampingkan bahwa Indonesia ini kan punya berbagai macam kebudayaan, ya. Nah salah satunya adalah patriarki. Ya. Saya kurang tahu apakah ini merebak di seluruh Indonesia, tetapi setidaknya kita bisa katakan sebagian besar masyarakat di Indonesia itu menganut sistem sosial patrilineal atau patriarki. Laki-laki itu berada di satu tingkat lebih tinggi daripada perempuan. Nah, kalau kita tarik tadi kepada pembagian tugas, karena pemahaman mengenai patriarki, masalah domestik rumah, ya laki-laki tidak mau menyentuh. Ya. Nah, sedangkan bagi perempuan yang sudah terbiasa dengan sistem sosial patriarki, ketika laki-laki tidak berperan untuk mengasuh anak, ya tidak menjadi masalah. Nah, jadi bukan masalah laki-laki saja, tetapi juga masalah perempuan ketika berada di tekanan patriarki atau patrilineal, dia tidak merespon atau tidak memberikan tanggapan lah. Jadi hanya nerima saja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya, di kondisi yang tidak ideal, kalau normalnya itu kan ada suami, ada istri ya. Ya. Tetapi kita tidak bisa kesampingkan bahwa mungkin ada dinamika dalam berumah tangga, mungkin
percekcokan, mungkin ada juga tidak dinafkahi, tidak dihormati, sehingga akhirnya mungkin laki-laki menggugat istri atau sebaliknya, istri menggugat suami untuk bercerai. Nah, egosentris antara masing-masing suami dan istri kemudian mengorbankan anaknya. Ya. Maka kita lihat, ya tidak usah jauh-jauh ke artis ya, kita lihat lingkungan sekitar kita saja lah ya. Ketika anak ya di rumahnya dominan dengan ibu, ya kita bisa lihat perilakunya bagaimana. Ya mungkin ada yang mohon maaf ngondek, ya. Atau sebaliknya, ya ketika dominan dengan ayahnya cukup keras, ya dan tidak memiliki simpati atau empati. Ya. Nah artinya 3 faktor ini ya bisa dialami oleh siapa saja, baik karena dikotomi peran, kemudian juga sistem sosial patrilineal, dan juga ya bisa karena idealan ya, ada posisi atau status pernikahan yang bercerai, akhirnya tinggal single mother. Nah, lalu bagaimana dampaknya ya? Nah lagi-lagi perlu kita tekankan, perceraian atau tidak harmonisnya keluarga itu dampak buruknya bukan ke suami ataupun istri secara jangka panjangnya. Kalau jangka pendek mungkin ya suami sedih ya, istri galau ya, atau apapun responnya. Tapi jangka panjang yang pasti itu akan kepada anaknya ya. Maka kita bisa lihat ini secara akademis saja ya. Ketika ada beberapa peneliti atau akademisi menilai ya bahwa ada dampak yang muncul ya secara akademis terhadap anak ya. Jadi anak-anak yang fatherless khususnya ya, itu nilai dari mata pelajaran di sekolahnya itu cenderung rendah. Ini bukan perkataan saya saja ya, tapi ini basisnya adalah data ilmiah ya. Kemudian kedua juga bisa dilihat dari sisi psikologisnya. Ya, jadi tadi saya katakan ketika figur ayah khususnya ya dalam tema kali ini ya, ketika hilangnya sosok ayah muncullah ya masalah-masalah psikologis dari anak. Misalkan dia temperamental ya, sedikit disenggol marah, senggol bacok ya. Kemudian juga ada merasa sendiri ya. Jadi di ruang ramai pun dia merasa sendiri karena tadi bayangan dia di rumah itu tidak ada yang membimbing dia ya, dalam hal ini ayah. Atau juga mungkin merasa malu ya, karena harusnya punya 2 figur orang tua yang lengkap, tetapi dia merasa bahwa dominan kepada ibu dan ayah itu tidak berperan ya. Kemudian juga ada kecemburuan ya, kemudian juga masalah-masalah lainnya. Artinya kalau kita bisa garis bawahi bahwa fatherless ini bukan hanya fenomena tanpa dampak ya, tapi dampaknya betul-betul dirasakan oleh anak, baik secara akademis maupun secara psikologis. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Itu teman-teman mengenai kenapa bisa ada fatherless dan dampaknya. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz, kita break sejenak.
Baik pemirsa, kita kembali lagi di segmen Syiar Tablik di acara Taman Keluarga. Alhamdulillah kita tadi sudah mendapatkan jawaban dari Ustadz Hasnan di pertanyaan pertama. Dan kita akan lanjut lagi nih Ustadz di pertanyaan kedua. Baik. Nah, yang kedua adalah menurut Ustadz, bagaimana Islam merespon fatherless tadi Ustadz? Baik. Jadi memang di dalam Al-Quran ya itu sudah mencakup semua pembahasan ya di dalam kehidupan kita, termasuk bahkan mengenai fatherless. Yang kalau kita bisa ketahui tema ini kan baru muncul di masa-masa modernnya, tetapi Al-Quran dengan nilai-nilai universalnya bisa merespon ya masalah fatherless. Nah, mengenai itu ya kita bisa memulai dari ya firman Tuhan ya dalam surat An-Nisa 34 ya yang mengatakan bahwa laki-laki itu menjadi seorang pemimpin bagi perempuan ya. Nah, kita bisa dalam kurungkan ya. Ini kepemimpinan ya dalam hal apa? Kita bisa lihat ini bisa dari segi yang lebih luas, pemerintahan ya, atau kebangsaan ya. Kemudian lebih sedikit lagi kita peras mungkin di lingkungan kerja ya. Tapi kita bisa juga peras lebih keras lagi ini menjadi lingkungan yang lebih kecil, keluarga. Ya. Jadi artinya seorang laki-laki atau dalam hal ini suami itu kan pasti laki-laki ya. Ya. Dalam hal ini suami dalam konteks ayat ini maka dia harus berfungsi sebagai seorang pemimpin ya bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Nah, ketika fatherless ya, maka kita bisa bertanya balik, kamu tuh laki-laki atau tidak? Dalam konteks ayat ini, kamu rijal atau tidak? Ya. Jadi bisa dicek secara biologis. Yang kedua, laki-laki itu kan tidak melulu mengenai biologis, tetapi peran juga ya. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika ada keluarga yang tidak berfungsi peran ayahnya, maka sama saja dia menyalahi firman Tuhan An-Nisa ayat 34 tersebut. Ya. Nah, kemudian kalau kita coba ya cari lagi ayat-ayat lain, ketemu nih beberapa respon dari Al-Quran mengenai peran ayah khususnya ya. Mungkin Mas Zia familiar dengan nama Luqman. Ya, ada yang mengatakan ini orang soleh, ada juga yang mengatakan ini sebagai nabi yang tidak terdeteksi, ya Allahu alam. Tetapi dalam Al-Quran bahkan dikhususkan figur Luqman, ya, sebagai seorang ayah yang menceritakan bagaimana mendidik anak-anaknya, ya. Dan bahkan secara khusus kan ada suratnya ada sendiri. Luqman ya. Biasa kan nama Nabi Yusuf, Ibrahim, ya, dan nama Nabi lainnya. Tetapi ini secara khusus menceritakan kisah dari Luqman, kesehariannya sebagai seorang ayah. Ini saya juga agak lucu. Jadi ya kayak daily activity-nya Luqman, yang notabene orang soleh, tapi dalam narasi ayat Quran. Ya. Kita bisa lihat ya di sana Luqman menjelaskan tentang ya tauhidullah ya, la tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah ya, kemudian laksanakanlah salat ya, dan nilai-nilai ketauhidan lainnya ya. Nah, dari hal ini kita bisa pelajari bahwa ya Al-Qur'an melalui penghisahan Luqman itu menjadi sebuah indikasi bahwa peran ayah itu penting. Salah satunya adalah memperkenalkan anak kepada Tuhannya. Nah, ketika dia fatherless, maka kita bisa premiskan ya, kalau peran ayah itu adalah mengenalkan anak kepada Tuhan, tetapi premis kedua, peran ayah hilang, maka hasilnya adalah anak tidak mengenal Tuhan. Begitu pentingnya peran ayah. Ya.
Nah, apalagi kalau kita lihat dalam hadis lain, ya, riwayat Imam Bukhari yang mengatakan bahwa setiap anak itu lahir secara fitrah, bersih. Nah, sedangkan ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi. Nah, laki-laki ini. Laki-laki ya. Ya, lagi-lagi seandainya kalau peran ayah hilang, sedangkan dalam matan ini fa'abawahu, ya, ayah mereka atau ayahnya, ya, yang punya peran vital terhadap ketauhidan anaknya. Ya. Jadi dari surat An-Nisa ayat 34, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, semuanya mengatakan bahwa peran ayah adalah mengenalkan Tuhan kepada anaknya. Maka ketika ini hilang, bisa kita asumsikan, ya, anak tidak mengenal Tuhannya karena hilangnya peran ayah. Nah, itu jadi dampaknya sangat luar signifikan biasa. ya. Sangat signifikan. Bahkan kalau misalnya anaknya nggak kenal Tuhan, nanti malah berdampak buruk juga ke yang lain, Ustaz ya. Betul. Mungkin awalnya hilang figur ayah, nanti hilang figur Tuhan. Setelah itu hilang figur kebaikan. Karena dia tidak punya patokan, ya. Jadi kalau dia berperilaku di masyarakat, ya seenaknya saja menurut perspektif dia. Nah, sedangkan perspektif dia itu tunggal. Tidak ada background agama, tidak ada background pendidikan, norma, ya, hanya versi dia, ya. Maka fatherless yang awalnya hilang sosok ayah, nanti hilang sosok Tuhan, nanti hilang sosok kemanusiaannya. Jadi dampaknya panjang sekali. Hilang semuanya. Masya Allah. Baik Ustaz. Sangat luas sekali Ustaz ya. Komprehensif sekali Al-Quran dan juga hadis menjelaskan perihal fatherless ini. Sebenarnya Ustaz, kita ada satu pertanyaan lagi terakhir. Tetapi kita break dulu Ustaz ya. Kita akan bertanya lagi setelah segmen berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dan juga Ustadz Hasnan di acara kita Syiar Tabligh Taman Keluarga. Alhamdulillah Ustadz, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Ustadz tadi perihal kenapa bisa ada fatherless, kemudian bagaimana Islam meresponnya. Nah, terakhir nih kita mau tanya nih Ustadz,
Lantas bagaimana peran ayah itu dalam POV Islam? Bagaimana Ustaz? Baik, ini mungkin solusinya ya. Solusi. Jadi setelah kita mengetahui fenomena, kemudian sebabnya, nah kita perlu solusi Solusi. agar Betul, kita Ustaz. tidak hanya mengkritik. Ya, baik. Nah, kita bisa melihat dari beragam dimensi. Ya, sebelum kita memunculkan atau memformulakan peran, kita lihat dulu dimensi atau ruang apa kita bisa mengisi peran itu. Ya. Pertama kita bisa masuk ke dalam paternal interaction. Ya. Jadi bagaimana seorang ayah itu berinteraksi secara fisik dengan anak. Dimensi itu yang pertama. Ya. Yang kedua ya paternal accessibility. Jadi bagaimana seorang ayah itu memberikan akses ya atau dalam hal ini fasilitas. Ya. Bisa secara fisik atau kesempatan kepada anak. Yang ketiga adalah paternal responsibility. Jadi seorang ayah bertanggung jawab terhadap segala hal yang dibutuhkan seorang anak. Jadi ada yang secara ini interaction ya, kemudian accessibility dan responsibility. Nah dari tiga ini kemudian kita baru bisa formulakan peran ayah ya. Ini bagaimana? Nah, kalau dari tiga hal ini saya coba poinkan. Yang pertama bisa berupa peran mendidik ajaran agama kepada anak. Ya. Yang kedua memiliki peran mendidik anak sejak usia dini. Nah yang ketiga adalah peran untuk mendidik masalah seksual. Nah, nanti yang ketiga mungkin ini ya agak diakhirkan ya. Nah, yang pertama peran untuk mendidik ajaran agama ya bagi anak ya. Tadi sudah saya coba presentkan sosok Luqman ya. Sebenarnya kita tidak hanya fokus kepada Luqmannya ya, tetapi kalau kita lihat ya kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ya, itu banyak sekali muncul dialog antara ayah dan anak. Contohnya Ibrahim, Ismail ya mau disembelih tuh ya. Kemudian ada siapa? Yusuf dengan ayahnya ya ketika perahilan kemudian pasca menjadi pejabat ya, di Mesir ya. Dan beberapa dialog lainnya di kisah-kisah Al-Qur'an ya. Bahkan kalau kita bisa telusuri ya atau bandingkan antara dialog ayah anak dengan dialog ibu dan anak, itu dominannya adalah ayah dan anak ya. Bahkan saya pernah membaca ya penelitian yang khusus mencoba mengkomparasikan kuantitas ya dialog antara ibu dan anak itu mungkin di bawah 5. Di bawah 5. Nah, sedangkan ayah dengan anak itu bisa di atas 10 atau 15. Banyak Ustaz ya. Nah, kita kembali kepada peran ayah dalam mengajarkan ajaran agama ya. Tadi Luqman secara lengkap dalam surah tersebut menjelaskan bagaimana tentang tauhidullah ya, mengenal Tuhan, kemudian juga konsekuensi dari tauhidullah adalah menjalankan ibadah ya. Kemudian juga ya Luqman mengajarkan tidak hanya berhenti iman, ibadah, tetapi juga beramal soleh. Jadi 3 rangkaian nih. Iman sudah, bentuk konsekuensi keimanan adalah beribadah. Tapi ibadah itu adalah hablu minallah. Nah butuh implementasi kepada manusianya, karena kita hidup di era di mana kita bersama manusia, maka kita perlu hablu minanasnya. Nah itulah amal soleh. Nah, jadi Luqman itu komplit sebagai seorang ayah. Ya kita harus berkiblat kepada caranya beliau. Kemudian yang kedua ya peran memberikan pendidikan anak sejak dini. Ya kalau secara formal ya pendidikan anak usia dini itu kan ada PAUD ya, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, kelompok bermain ya, dan lain sebagainya. Itu formalnya ya, dan di undang-undang juga sudah diatur. Tetapi pendidikan anak sejak usia dini bukan semata yang bentuknya formal,
tapi juga non formal, di mana di dalam keluarga. Jadi andai kata sekolah itu adalah jam 7:30 sampai 11:30 itu formal, tapi setelah itu apa? Nah itulah dominannya pendidikan anak sejak usia dini itu di dalam keluarga. Tadi misalkan 11:30 pulang sekolah, berarti kan dari 11:30 sampai dia besok Lagi sekolah. 7:30 itu semuanya adalah peran keluarga. Ya, maka kita bisa bagi dua. Kalau di dalam konteks formal ya berarti memberikan akses. Tadi ingat ya ada accessibility. Berikan akses, daftarkan sekolah, ya. Jangan suruh daftar sendiri. Masa anak suruh daftar sendiri berangkat? Salah daftaran tidak San. Ya. Kemudian memberikan buku-buku atau fasilitas yang menunjang sekolah. Nah, itu namanya kita ngasih accessibility. Ya. Kemudian jangan lupa juga di rumah. Kadangkala orang tua atau khususnya ayah, ya, ketika sudah sekolah di rumah hanya menanyakan hasil. 1+1 berapa? 2. 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 2 berapa? 7. Loh, kok salah ini? Sekolahnya salah? Enggak. Jadi dua dimensi antara sekolah, peran ayah memberikan akses, daftarkan, bantu buku-bukunya, tapi di rumah juga perlu pendidikan bagi mereka. Mungkin bisa murojaah, ya, mengulang materi yang sudah diberikan di sekolah, atau mungkin memberikan informasi baru, ya, atau paling minimal membacakan buku ketika menjelang tidur. Kalau pas tidur jangan, karena nggak ada yang dengerin. Kita Baik, juga mau tidur. ya. Kemudian peran ketiga, ya, itu pendidikan seksual. Nah, mungkin kalau di Barat ini sudah sesuatu yang normal, ya, pendidikan seksual, ya. Tetapi di Indonesia mungkin masih tabu. Ketika bahkan mata pelajaran biologi yang jelas-jelas belajar biologi, tetapi ketika diperkenalkan alat itu aneh, ya. Padahal itu perlu diketahui oleh anak, ya. Maka dalam konteks pendidikan seksual sejak dini juga, ya, diperkenalkan batasan aurat kita, tentu dalam sudut pandang Islam, laki-laki dari pusar sampai bawah lutut, perempuan yang sudah sesuai disepakati oleh syariat, ya, atau disebutkan oleh syariat maksudnya. Kemudian juga menjelaskan batasan boleh tidak anggota tubuh dipegang atau dilihat, ya. Kan kadang-kala kalau anak kecil itu kan masih terlalu open, ya, ramah, ya. Akhirnya siapapun yang megang dia, ya silakan. Padahal sejak dini perlu diperkenalkan, ini tidak boleh dipegang, tidak boleh diperlihatkan, dipertontonkan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, diajarkan bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis. Ini masih dalam konteks pendidikan seksual, ya. Diperkenalkan bagaimana kita berinteraksi anak terhadap lawan jenisnya, ya. Kalau kita mengacu kepada hadis riwayat Imam Muslim nomor 338, ya, di sana disebutkan bahwa laki-laki tidak boleh melihat aurat anak laki-laki lain ataupun lintas gender. Laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan, anak perempuan tidak boleh melihat aurat anak laki-laki. Ya. Kemudian juga pisahkan tidurnya, ya, bisa diwujudkan dengan berpisah kamar. Tapi kalau sederhananya dalam hadis ini, ya, bisa selimut saja. Ya, kalau mungkin awalnya satu selimut, entah anak laki-laki sesama laki-laki atau anak laki-laki dengan anak perempuan. Tapi ketika dia sudah mulai beranjak dewasa atau mungkin let's say 6 tahun ke atas, pisahkanlah mereka. Entah selimutnya dipisah atau kamarnya dipisah. Ya. Jadi itu mungkin, ya, peran-peran yang bisa kita ambil sebagai seorang ayah atau mungkin calon ayah dalam pendidikan ajaran agama, pendidikan anak usia dini, dan juga pendidikan seksual. Ketiganya menjadi melengkapi satu sama lain, ya. Jangan pilih salah satu. Ya, saya ingin ngajarkan agama saja loh. Ini, ya, yang 2 dan 3 siapa?
Ya. Perlu semuanya. Ya, perlu semuanya. Ya, saya ingin mengajarkan tentang pendidikan seksual saja, tidak bisa. Siapa yang mengajarkan ajaran agamanya? Jadi mungkin sekarang seperti itu. Ya, peran ayah dalam mendidik anak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Teman-teman pemirsa semuanya, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanyakan ke Ustaz Hasnan, tetapi kita sudah habis waktunya. Kita nanti lanjutkan di segmen berikutnya barangkali. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.